Ya, shalom Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, saya sehat-sehat saja. Ada Ya. Bapak juga sehat-sehat saja. Ya, terima kasih. Saya juga sehat karena Tuhan Yesus baik. Ya, Iya, Tuhan Yesus haleluya, haleluya. tidak pernah meninggalkan kita, sama seperti Tuhan Yesus sudah menyatakan diri kepada Ibu Saria dan Dia terus setia. Makanya disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dia Iya. Allah yang setia, Dia menyertai kita dimanapun, di pasar, di mall, di kantor, di sekolah, di bus, di mobil, dimanapun, di gunung, Benar. di pantai, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia Immanuel. Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyatakan Dia Immanuel. Ya, tidak ada yang Immanuel karena kalau bukan Tuhan, Dia tidak maha hadir. Dia hanya huruf-huruf ataupun hanya sesuatu yang dipertuhankan. Tapi kalau Tuhan yang benar, perkataannya, firman-Nya berkata, Dia Immanuel. Artinya Allah yang beserta kita, Dia menyertai kita, Dia setia, Dia maha hadir, Dia omnipresent. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di Indonesia, Dia ada di Singapura, Dia ada di Belanda, Dia ada di Jerman, Dia ada di Arab, Dia ada di mana-mana. Itulah Tuhan, the mighty God. Ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kita mendapatkan kemurahan dan kita dipilih Tuhan dan kita boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Oke, Ibu terima kasih buat apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup Ibu. Dan saat ini Ibu mau bersaksi kepada teman-teman dan teman-teman akan siap untuk mendengarkan. Ya, jadi kita waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Saria. Silakan Ibu. Ya. Sebelumnya, in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amin. Nama saya Saria Hussein. Saya dilahirkan di Singapura, tapi umur saya orang Bandung. Mama saya dilahirkan di Bandung. Waktu perang kedua, mama saya lari ke Singapura. Papa saya orang Pakistan, juga lari ke Singapura. Jadi saya dilahirkan di Singapura dengan adik-beradik saya 10 orang. Semuanya sangat fanatik dengan Islam. Saya disekolahkan di madrasah siang. Malamnya saya mesti mengaji. Papa saya itu orangnya sangat-sangat keras dengan agamanya. Saya tidak boleh keluar. Kalau udah habis sekolah mesti di rumah. Saya tidak ada teman-teman atau duduk di rumah aja kalau sudah habis sekolah atau sudah habis mengaji. Juga mengajinya diantar dengan abang saya. Saya tidak boleh jalan sendiri begitu. Jadi waktu saya di sekolah madrasah, saya diajarkan bagaimana dengan agama Islam, cara-cara Islam gitu. Tapi biarpun saya sekolah di madrasah, tapi hati saya belum buka lagi untuk dengan kepercayaan orang-orang Islam. Juga dengan mengaji, saya mengaji, tapi saya tidak ada berartinya. Maaf ya kalau saya bahasa Indonesia saya sedikit susah karena di sini saya bahasa Belanda. Jadi kalau mau pulangkan ke Indonesia sedikit susah. Jadi biarpun saya mengaji atau baca Quran ataupun sembahyang, saya terpaksa, bukan dari hati saya terpaksa. Jadi hidup saya ini
hanya hidup dalam kebohongan. Jadi saya tanya, saya mau cari Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya? Sampai berapa tahun saya coba, hati saya masih sedih, masih kosong gitu. Sampai saya ketemu suami saya tahun 1967 gitu. Waktu itu kami sangat muda kawin. Suami saya orang Katolik. Jadi susah mau kawin ya, karena saya orang Islam. Keluarga saya bilang kalau dia tidak masuk Islam, dia tidak bisa kawin sama kamu. Bagaimana ini, saya bilang, kita ini saling cinta terlalu cinta. Saya bilang sama dengan dia, saya bilang, tolong cuma 1 hari aja kamu masuk Islam. Karena kalau kamu tidak ikut ajaran Islam, kita tidak bisa menikah ya. Jadi dia mula-mulanya dia tidak mau, tapi saya bilang, kalau kita udah kawin, kita terus ke Belanda, jadi kita ikut agama kita balik. Ini cuma 1 hari aja. Jadi itu kan tidak bagus ya. Kita sering bohong. Saya tidak suka sering bohong. Kenapa kita mesti bohong tentang semuanya? Jadi pendekkan cerita, kita kawin. Terus lepas kahwin dengan acara Islam, kita buat agama kita, agama dia. Sebelum itu saya belum masuk Kristen ya. Nah, sudah kami kahwin hampir 10 tahun, saya tidak punya anak. Jadi saya sembahyang, saya minta kemana-mana aja dengan Tuhan, beri saya anak gitu. Tapi kalau saya syukur suami saya itu orang yang sangat baik sekali. Karena kalau ada yang laki-laki, kalau kita tidak punya anak 2 tahun atau 3 tahun, udah kawin lagi kan. Tapi suami saya ini orangnya tegas dan sayang sama saya. Dia bilang, ya kita sabar aja. Nah, hampir 10 tahun. Saya masih ingat waktu itu saya punya ulang tahun 21 Agustus. Masuk umur ke 29. Suami saya tanya, kamu mau apa? Saya bilang, saya tidak mau apa-apa kado. Saya ambil kunci mobil, terus saya ke gereja. Tapi di sini gerejanya lain, Pak. Gerejanya tiap hari Sabtu dari jam 5 sampai 6, hari Minggu jam 11 sampai 12. Tapi tiap-tiap hari tutup. Jadi saya bilang pastornya sampai nangis. Pastor lihat saya, pastor bilang kenapa? Saya bilang, pastor saya mau masuk, saya mau sembahyang sama Tuhan Yesus. Pastornya bilang, iya gerejanya udah tutup, bagaimana ya? Saya bilang, cuma sebentar aja saya mau sembahyang. Tapi tiada siapa yang memaksa saya. Saya pun heran kenapa saya ambil kunci mobil itu terus ke gereja gitu. Terus pastornya bilang, oke, udah deh, masuk aja, sembahyang aja. Jadi waktu itu dalam kegelapan di dalam gereja, saya menangis, saya minta sama Tuhan Yesus, saya janji sama Tuhan Yesus, saya bilang kalau saya hamil, saya akan masuk
agama Katolik, anak-anak saya akan saya baptiskan juga dengan diri saya. Tunjukkanlah mukjizat Engkau dengan saya supaya saya bisa percaya dengan Engkau. Kerana dari dulu saya cari Tuhan yang sebenarnya gitu. Jadi saya pulang dan 2 bulan begitu saya bilang sama suami saya, Pak, saya udah telat ini. Coba kita ke dokter kandungan. Pak bilang ya bisa. Okey deh, kita bikin appointment. Saya datang ke dokter kandungan, dia check up saya. Katanya, ya ibu memang hamil, tapi anaknya sudah mati di dalam perut. Jadi 1-2 hari ini ibu akan miscarriage, ya. Jadi waktu itu aduh saya sangat sedih, sangat menangis. Saya bilang kenapa ya Tuhan Yesus sudah kasih saya hamil, tapi sekarang diambil kembali, gitu. And dokter kandungan bilang nanti bulan Januari kamu kembali lagi supaya saya check up. Kerana kamu akan gugur beberapa hari ini. Jadi saya pulang, Pak, 3 malam saya tidak tidur. Saya menangis, saya bilang sama Tuhan Yesus, tunjukkan mukjizat Engkau kepada saya. Biarpun dia doktor, tapi dia tidak akan bisa tunjukkan mukjizatnya. Dia cuma manusia biasa. Dia bisa bilang saya akan guguran atau apa. Tapi Engkau lah yang satu-satunya yang bisa menunjukkan mukjizatnya. Dalam bulan Oktober gitu, saya bilang sama suami saya, Pak, saya rasa saya masih hamil ini. Suami saya bilang, ya, kan dokter bilang nanti kamu akan gugur. And appointment-nya bulan Januari. Saya bilang, saya tidak mau Pak, saya tidak mau tunggu sampai bulan Januari. Saya rasa saya masih hamil. Anak ini masih hidup di dalam perut saya. Itu. And saya buat appointment bulan November. Jadi saya datang, dokter kaget. Dokter bilang, kenapa kamu datang? Kan saya sudah bilang, kamu nanti guguran bulan Januari baru datang jumpa sama saya. Saya bilang, tolong dokter, cuma 1 kali aja. 1 kali aja, coba lihat. Kalau saya bayinya masih hidup atau enggak gitu. Jadi dokternya bilang, ya udah kamu ini kata orang Belanda, eigenwijs, stubborn. Orang Inggris bilang. Ya katanya udah saya lihat. Tahu-tahu hati dalam perut itu anak saya punya hati beduk gitu ya. Sangat mukjizat sampai dokternya malu, sampai dokternya minta maaf beberapa kali. Dia minta maaf, katanya sorry Bu, sorry Pak. Saya bilang tidak apa-apa, kamu juga manusia biasa, biar kamu dokter tapi kamu manusia biasa. Sekarang saya udah senang kerana nanti bayinya hidup gitu ya. Jadi itu satu mukjizat yang sangat-sangat yang saya tidak akan lupa sampai sekarang. Ya, jadi waktu anak saya lahir, saya namakan dia Iri Cornelis, anak laki-laki, and baptized. Sebelum dia lahir, saya ke gereja tiap-tiap malam
ada sisters yang mengajar saya bagaimana cara sembahyang, bagaimana kalau kita makan kita mesti sembahyang gitu gini dengan cara Katolik ya. Ya sudahlah, itu mujizat yang sangat-sangat yang saya tidak akan lupa. Tapi yang saya sangat sedih, kenapa saya mesti bohong ya? Bohong maksud saya dengan teman-teman, dengan family. Dan saya bilang saya orang Islam padahal saya sudah Katolik waktu itu. Tahun 1986 saya sudah masuk Katolik. Jadi saya pikir kenapa ya kita mesti bohong? Kenapa kita tidak bisa ya? Mereka ajak kita bohong. Kenapa? Saya tidak mengerti sampai sekarang ya. Kita mesti tutup aib yang tidak perlu ditutupi. Jadi di sini juga saya ada teman-teman Indonesia, tapi semuanya orang Islam. Jadi saya juga mesti bohong sama mereka. Kalau mereka tanya saya, kamu orang Islam? Iya, saya orang Islam. Padahal saya orang Katolik. Jadi saya jauhkan diri dari mereka semua. Saya bilang ini tambah dosa buat saya ya, gitu. Saya tidak mau. Nah, yang satu lagi mujizatnya waktu saya tidur, saya tidak tidur setengah-setengah gitu ya. Saya lihat di pintu saya, di muka pintu saya lihat anak kecil, dari anak kecil ke anak umur 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai gitu. Jadi sampai udah umurnya tinggi, akhirnya saya lihat Tuhan Yesus di muka pintu saya. Jadi waktu itu saya kaget, saya bangun ya, saya pikir ini apa ya? Oh ini Tuhan Yesus dari kecil sampai dia umurnya udah dewasa gitu. Saya lihat Pak, benar. Demi Allah saya lihat. Itu sangat-sangat ajaib. Ya mujizat buat saya. Ya kalau kita senang ya, kita lupa sama Tuhan kan. Seringnya begitu. Tapi saya juga manusia biasa. Kadang-kadang kalau saya senang, saya lupa sama Tuhan. Nanti saya dapat satu alamat gitu. Oh ya, saya mesti ke gereja atau gitu. Tapi tiap-tiap hari jam 3 petang, 3 sore, saya akan sembahyang. Itu kepercayaan saya. Jam 3 sore Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendengar kita our sorrow, that our problem, that we can ask Him to help us. Itu jam 3 sore. Itu udah standar buat saya. Kalau udah jam 3 sore tidak ada siapa yang bisa mengganggu saya, gitu Pak. Ya. Ya. Jadi ya sampai sekarang keluarga saya, teman-teman saya di Singapura semua tahu saya ini orang Islam. Saya tidak enak. Tapi suami saya bilang, kamu bukan tinggal di Singapura, kamu tinggal di sini. Bagaimana Bapak bilang Tuhan itu di mana-mana, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di mana-mana. Jadi saya ikut juga. Saya bilang, ya Tuhan itu di mana-mana. Kalau kita percaya,
ya di Belanda juga toh. Jadi saya pikir kenapa mesti saya bilang sama saya punya family tentang aib saya. Itu antara saya sama Tuhan Yesus. Ya, begitulah ceritanya Pak. Kalau saya ada kesusahan gitu, anak-anak saya ada apa-apa, kalau dia bilang, Bu, besok saya mau solatasi buat gereja, sembahyang buat saya ya, iya, nanti saya sembahyang gitu. Nanti dapat gereja gitu. Jadi saya bilang jangan lupa kalau gaji pertamanya nanti beli bunga kita ke gereja ya. Gitu. Anak-anak saya turut. Mereka juga percaya. Gitu. Mereka selalu minta sama saya untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Apa aja. Mereka, aib-aib mereka semua, mereka cerita sama kami ya, sama saya dan sama papanya. Gitu. Jadi aibnya cuma kita aja yang tahu. Orang luar nggak tahu. Saya bilang itu tidak perlu. Itu aib kalau kita buka itu tentu Tuhan Yesus marah sekali. Tidak boleh. Kita tidak boleh ganggu tentang orang atau apa-apa tentang orang. Jangan menghina. Waktu saya dari keluarga Islam rasa saya ditakut-takutkan. Dan juga lucu kalau saya dengar khutbah dari ustaz-ustaz ya, maaf ya, khutbah ustaz. Mereka selalu menghina agama Katolik. Saya rasa kenapa ya mereka selalu menghina Tuhan Yesus. Kalau kita mati, kita masuk di neraka gitu katanya. Tapi saya percaya tidak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang ya Bapa kita ya, bisa mengampuni kita kalau kita tahu dosa kita, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Tapi jangan buat selalu keterlaluan jahatnya ya. Kalau saya ke gereja tiap minggu, kalau saya dengar pastor ceramahnya, baik-baik aja di sini. Tidak pernah menjelekkan orang Islam. Tidak sudah berapa tahun ya, tidak pernah sekalipun mereka menjelekkan agama Islam. Tapi terbalik ya, kalau saya ke Singapura, mereka sering menjelekkan agama Kristen. Kamu syaitan, kamu kalau mati kamu akan masuk neraka, and tobat, and sebelum kamu mati tobat gitu. Tapi saya rasa saya tak perlu itu semua. Tuhan Yesus ajar kita kalau kita baik sama orang, kalau kita baik, kita percaya dengan mukjizat dengan Tuhan Yesus, itu sudah cukup. Tidak ada lain Tuhan yang saya sembah melainkan Tuhan Yesus. Itu satu-satunya Tuhan yang melindungi saya dan keluarga saya di sini, di Belanda. Biarpun keluarga saya jauh, syukurlah saya punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki, cucu perempuan.
semuanya alhamdulillah di sini. Dan saya sama suami saya sudah 46 tahun. Jadi itu blessing dari Tuhan Yesus ya. Kalau kita sering percaya, ingat sama Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan lupakan kita. Tuhan sering dekati dengan kita. Tapi yang saya sampai sekarang saya tanya-tanya ya Kak Yusuf, kenapa ya waktu itu saya tiduran, tapi saya tidak tidur. Saya lihat di depan pintu saya bayi kecil, itu Tuhan ya, Tuhan Yesus, bayi kecil sampai umurnya 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15, sampai saya lihat sampai dia pakai baju jubah gitu. Jadi saya kaget, itu Tuhan Yesus. Kenapa ya? Saya pun sampai sekarang saya pikir kenapa? Barang sekali Tuhan itu coba saya untuk mendekatinya lebih. Tapi buat saya sampai sekarang, saya tidak lupa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Juru selamat saudara-saudara saya yang memeluk agama Katolik, percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi itu cerita saya yang sangat saya bangga. Saya masuk agama Katolik. Saya tidak menyesal sampai sekarang pun dengan agama Katolik. Saya sangat malu kalau orang bilang saya agama Islam. Bukan saya bilang agama Islam itu jahat apa ya. Waktu saya di madrasah dulu ajarannya lain, tapi sekarang makin kuat ajarannya. Jadi saya pikir ya, ini bukan dari Quran, ini dari orang-orangnya yang coba cuci otak mereka. Itu kepercayaan saya dengan orang-orang. Bukan saya menjelekkan agama Islam ya, kerana saya sudah pernah sekolah madrasah. Saya tahu bagaimana dulu saya sekolah, bagaimana saya belajar. Tapi kalau tiap-tiap tahun kalau saya lihat sekarang makin mendalam agamanya, saya pikir ini bukan dari Quran ya. Di Quran tidak bilang begini-begini ya. Cuma orang-orangnya aja yang bikin sendiri. Ya, itu saja Pak yang saya bisa. Ya. Saya harap Bapak bisa tanya sama saya. Ya, haleluya, luar biasa sekali kesaksiannya. Memang Ibu Saria Husain ini sudah lahir di Singapura dan setelah dewasa menikah beliau hidup di Belanda. Jadi bahasa Indonesianya termasuk luar biasa ya. Karena hidup di Belanda saja sudah 46 tahun, 40 tahun lebih ya. Ya, jadi saya sudah nikah 46 tahun. Ya, jadi itu sudah satu hal yang sangat luar biasa, masih bisa
berbahasa Indonesia. Ada orang yang 20 tahun, 25 tahun saja sudah susah berbahasa ibu ya. Tapi ibu ini luar biasa. Nah, puji Tuhan ya, kita melihat bahwa ibu ini memaparkan satu testimoni, satu kesaksian yang luar biasa yang saya percaya menjadi berkat buat banyak orang. Karena apa? Di dalam testimoni yang Ibu Saria sampaikan, dia mengalami Tuhan. Jadi Tuhan yang dipercaya itu harus dialami, dirasakan. Jadi bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku atau kata orang, kata pendahulu, kata orang-orang. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita mempercayai Tuhan hanya kata orang, maka iman kita iman orang lain. Kalau kita mempercayai Tuhan hanya karena keturunan orang tua kita punya iman yang sama, maka iman kita bukan iman yang sesungguhnya, tapi iman orang tua yang kita pakai. Benar, Karena kita benar, hanya meneruskan orang tua punya kepercayaan. Tapi kalau Ibu Syariani benar-benar dia mengalami Tuhan Yesus, dan itulah yang sesungguhnya yang benar bahwa kita harus mengalami Tuhan. Sebab hakikat Tuhan itu harus kita alami. Ya. Iya. Dikatakan dia Tuhan Maha Baik. Di mananya kebaikan Tuhan itu kita sudah rasakan belum? Kalau coba kita membaca di buku dibilang Tuhan Maha Baik tapi kita nggak pernah rasa, itu kan omong kosong, itu kan cerita-cerita yang kemungkinan cerita dongeng. Karena itu kata buku tapi kita tidak pernah alami. Jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai kita tersesat teman-teman. Karena hidup ini saya selalu katakan hanya ada dua kuasa. Kuasa pertama adalah kuasa Tuhan, kuasa yang menghadirkan kebaikan, dan kuasa yang kedua itu adalah kuasa setan yang terus merancangkan kejahatan, merancangkan yang tidak baik. Ibu jangan heran kalau misalnya ada orang yang suka menjelekan kekristenan, yang suka menghina Tuhan Yesus, karena memang itu sudah ditulis dalam firman, ya. Karena Tuhan itu baik, maka setan itu pasti tidak suka. Jadi hanya dua kekuatan, Tuhan dan setan, ya. Jadi kalau orang melihat Tuhan yang baik, kalau mereka punya pikiran belum berjumpa dengan Tuhan, maka mereka akan menghina-hina, mereka akan terus menyerang kekristenan. Benar. Ya. Itu tidak usah diherankan. Memang Tuhan Yesus sudah bilang, dia dari atas, dialah sumber kebaikan. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, segala yang baik itu datangnya dari atas, dari Bapa yang baik. Dia tidak mengalami pertukaran. Artinya dia tidak berubah-berubah. Kalau dulu dia baik, hari ini dia baik, besok dia tetap baik. Kalau manusia, sekarang dia baik, nanti 2 jam lagi dia bisa berubah. Bisa mukanya seperti singa, bahkan mungkin bisa seperti setan mukanya. Karena apa? Karena perasaannya berubah. Tapi kalau Tuhan Yesus dia tidak berubah, dia tetap sama, dia Immanuel. Itulah hakikat daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan di dalam hidup ini, kasihilah musuhmu. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Benar. Ini ajaran yang luar biasa. Tidak ada manusia yang mampu mengajarkan seperti itu. Kalau manusia, kalau kamu ditampar pipi kanan, pukul dengan balok kepalanya. Kalau perlu, putusin lehernya. Karena apa? Nah, karena manusia tidak bisa menerima, tidak bisa hidup di dalam kebaikan. Kekuatan manusia dia tidak sanggup untuk memunculkan kebaikan di dalam dirinya, kecuali dia bersama Tuhan. Makanya teman-teman, kenapa orang Kristen atau kalau gereja dibakar orang Kristen diam? Karena ajaran dari Tuhan Yesus, ya. Kenapa kalau Tuhannya orang Kristen dihina, dinista, terus kemudian Alkitabnya dihina, dinistakan, dicaci maki? Kenapa orang Kristen tidak membalas, terus kemudian demo berjilid-jilid, terus kemudian
marah-marah, maki-maki. Ini penistaan, ini penistaan. Kenapa? Orang Kristen memang diajarkan seperti itu. Iya, Ya. Pak. Ya. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi Tuhan Yesus itu sumber kedamaian. Benar. Kalau dia hadir di dalam hidup seseorang, maka semuanya menjadi damai. Karena apa? Karena kita tidak membalas. Yang kita kejar adalah kedamaian, ya. Kalau kita membalas itu kerja apa? Cari keributan. Nah, keributan itu biangnya apa? Keributan itu biangnya setan. Karena setan itu sumber kekacauan. Oleh sebab itu, kesaksian daripada Ibu Saria kiranya bisa menjadi berkat, ya, bisa menerangi kita, bisa membuat kita bertemu dengan Tuhan yang benar. Ya, kalau setan itu jahat sekali, teman-teman. Setan itu haus darah. Benar. Ya, setan itu haus darah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, setan itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia jahat sekali setan ini. Dia mengajarkan kejahatan. Dia mengajarkan pertikaian, perselisihan, pertengkaran, amarah, fitnah, percabulan, hawa nafsu. Itu yang diajarkan kepada manusia. Dia memunculkan supaya antara satu dengan yang lain bertikai, berselisih, bertengkar, ribut. Nah, ujung-ujungnya nanti kebencian makin meluap. Nah, muncullah yang namanya halal darahnya. Batiin saja dia, bunuh dia. Karena itu setan itu punya cara itu seperti itu. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, 2021, 22 tahun yang lalu turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari tangan setan. Benar. Banyak orang berkata kita tidak perlu penebus dosa. Kita bisa datang sendiri kepada Tuhan. Anda keliru, bos. Ya. Kita tidak perlu penebus dosa. Memang betul. Tanpa minta ampun pun kita sudah diampuni. Banyak orang dengan kebodohannya, dengan pikirannya yang sudah diracuni setan, oh kita kan bisa datang langsung kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan pasti ampuni. Kenapa kita Tuhan harus perlu turun ke dalam dunia untuk mengampuni kita? Saya kasih tahu kepada kita, dengar teman-teman, tanpa Anda minta ampun pun Anda sudah diampuni. Iya. Ya, itulah Tuhan, Tuhan yang baik. Ingat tentang Rasul Paulus. Dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang pembunuh orang-orang Kristen. Dia adalah orang yang menangkap, menganiaya, memasukkan mereka ke dalam penjara. Paulus tidak minta ampun. Dia masih di dalam kejahatannya yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus datang dan sudah mengampuni dia. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi dia. Oleh sebab itu pikiran terlalu ditipu sama setan, terlalu kotor, terlalu dangkal. Oh, kami kan tidak perlu Tuhan turun. Kita bisa datang langsung minta ampun sama Tuhan. Itu ketinggalan kereta, bos. Tanpa Anda minta ampun pun Anda sudah diampuni. Iya. Ya. Tapi masalahnya manusia ini, iblis tidak mau melepaskan tangannya dari manusia. Iblis mencengkram manusia itu dan tidak mau melepaskan. Makanya contohnya, ya, tidak bisa dibantah ini. Anak kecil itu sejak dia mulai pintar ngomong, dia sudah pintar berdusta. Asal dia sudah mulai pintar bicara, panggil mama, papa, nanti sebentar lagi dia sudah pintar dengan seninya berbohong. Iya. Loh, siapa yang ngajarin ini? Siapa yang ngajarin ini? Saya mau beritahu kepada kita, disitulah pembuktian bahwa iblis menguasai manusia. Iya, benar. Ya, bagaimana manusia bisa dilepaskan kalau Tuhan Yesus tidak turun? Siapa yang mau lepaskan? Mau panggil ahli kungfu, jago kungfu? Nggak bisa. Mau panggil orang kuat mana yang bisa melepaskan kita dari tangan setan? Dari dulu manusia mati, dari Adam dan Hawa. Itu membuktikan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia. Dan apa yang jadi? Apa yang terjadi? Dialah satu-satunya yang pertama bangkit keluar dari kuburan. Karena menunjukkan bahwa dia menang atas setan. Dia menang atas kematian. Oleh sebab itu, Anda yang mau hidup. Jangan lupa, Kisah 4 ayat 12.
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Permisi tanya ini teman-teman ya. Coba tanya dirimu orang, coba tanya dulu dirimu orang apa bukan. Nah, kalau Anda bilang, saya orang. Nah, dengarkan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Dengarkan teman-teman. Di bawah kolong langit ini. Coba cek dulu tempat tinggalmu. Masih di bawah kolong langit atau sudah di atas langit? Kalau masih di bawah kolong langit, dengarkan, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Begitu teman-teman. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita semua. Ya, Ibu, satu lagi Pak, kalau saya sering, kalau saya jam 3, kalau saya sembahyang, saya sering bilang, bawa kami ke pintu taubat. Kami ingin bertaubat, tapi kami tidak bisa sendirian karena iblis itu sering dengan kami. Kami percaya tidak ada yang tidak musad melainkan Tuhan Yesus yang bisa menghapuskan syaitan iblis itu dari kami supaya kami bisa jalan ke pintu taubat. Amin. Amin. Ya. Ya, and itu you benar. have, saya bilang sama anak-anak saya, first you have to respect yourself, and then you can respect to other person. Yeah. If you can't respect yourself, you cannot respect to other person. Yes, of course. Yes. Ya, jadi kita tidak akan bisa memahami orang lain kalau kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Nah, tidak. Ya. Ya. Ya, Ibu, itu aja Pak. Ya, saya mau bertanya dulu sedikit ini. Ya. Nah, Ibu pada waktu sudah menikah, Ibu kan belum percaya Tuhan Yesus ya? Saya belum percaya dengan Tuhan Yesus, tapi saya banyak kawan-kawan orang Kristen, tapi sembunyi ya, saya tidak bisa bilang sama keluarga saya. Tapi saya sudah bilang saya mencari siapa tu Tuhan yang sebenarnya. Karena waktu saya sekolah di madrasah, waktu umur saya kecil, saya sudah pandai baca Al-Quran, saya sudah segala-galanya saya sudah tahu. Tapi hati saya tidak tenang, Pak. Apa yang Ustazah ajar sama saya masuk di sini, keluar di sini, tidak simpan di dalam pikiran saya, karena saya tidak percaya itu semua. Apalagi sekarang kalau saya dengar khutbah dari terlalu dalam, yang dulu tidak, kerana saya tahu apa isinya Alkitab itu, Al-Quran itu. Bandingkan dengan sekarang, ya itu bizar, terlalu bizar itu. Mereka cuci otak. Saya harap banyak lagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, mau mengikut dengan Tuhan Yesus. Saya mohon, saya sembahyang, saya doakan biar banyak lagi yang percaya dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Ibu, saya punya pertanyaan nih. Ya. Waktu Ibu mendengar itu ustadz-ustadz yang khotbah, terus kemudian mereka menghina kekristenan, mereka menghina Tuhan Yesus, itu pada saat Ibu di mana? Di Singapura apa di
Belanda apa di Di Singapura, saya sering lihat YouTube, tapi kebanyakan di Singapura saya terpaksa ya, kalau family saya ke masjid, saya terpaksa ikut ya. Jadi kalau saya dengar, oke, Besi. Tapi waktu saya di sekolah madrasah, ajarannya lain. Bandingan dengan ajaran sekarang. And di YouTube juga banyak. Jadi saya kasih banyak komentar kepada orang-orang. Saya dapat balas yang jelek-jelek. Saya bilang tidak apa-apa. Asalkan saya terang yang benar. Banyak komentar dari netizen buat saya, menjelekkan saya mati masuk neraka, begitu. Kerana saya tidak suka itu mereka mencuci otak orang lain ya. Saya tidak suka. Kalau kita percaya dengan diri sendiri, bukan orang lain yang bilang, oh kamu mesti percaya ini, kamu mesti percaya yang kamu mati nanti kamu masuk surga, orang Katolik, orang lain masuk neraka. Itu tidak boleh, itu terlalu jahat bagi saya. Kalau kalau ustaz atau ustazah yang bilang begitu. Tapi saya terlalu bangga dengan pastor-pastor di Belanda. Mereka tidak pernah satu pun bahasa tentang orang Islam. Malah mereka menolong orang Islam, menolong siapa-siapa pun. Iya, betul Bu. Di Indonesia juga seperti itu. Di gereja tidak pernah ada pendeta yang membahas tentang Al-Quran ataupun Muhammad. Saya tahu, saya lihat. Ataupun Al-Quran tidak pernah dibahas. Jadi murni itu untuk pelayanan terhadap jiwa-jiwa, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Nah, memang fenomena ini juga kita bisa saksikan di Indonesia betapa kekristenan itu seringkali diserang-serang kalau mereka lagi khotbah. Bahkan mereka suka mengkafir-kafirkan atau merendahkan. Nah, dan memang begitulah fenomena yang ada. Nanti kalau ada yang menanggapi, nanti mereka karena tidak bisa menjawab tanggapan daripada pendeta atau orang Kristen, maka mereka akan menggiring ke penistaan agama. Ini kan inilah yang fenomena-fenomena yang ada. Tapi itu semua bagi kita tidak ada masalah karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik. Dia Tuhan yang tidak perlu ditolong atau tidak perlu dibela oleh umatnya. Kalau ada Tuhan yang perlu dibela oleh umatnya, saya ragu dengan Tuhan seperti itu, ya. Iya, membela benar. Umat harus membela Tuhan. Tuhan itu logikanya dari mana? Kok ada umat membela Tuhan? Tuhan yang dipercaya, yang disembah, Tuhan yang benar, Tuhan orang Kristen itu tidak perlu dibela, tidak perlu untuk kita ikut membantu. Dan itulah hebatnya Tuhan Yesus, dan itulah yang dinyatakan kepada kita. Benar Pak, benar. Maka itu saya kalau saya lihat di YouTube khutbah dari ustaz atau ustazah saya sangat marah sekali. Jadi saya bahaskan, nanti saya dapat dari orang-orang lain yang mencaci saya, kamu mati masuk neraka, kamu gini, kamu gitu. Saya bilang saya tidak peduli, saya bahaskan apa yang saya pikir itu, ya. Tidak boleh menjelekkan dengan agama orang lain. Kamu percaya sama agama kamu, ya sudah, percaya aja, tapi jangan menjelekkan
dengan nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus di kayu salib, Bunda Maria, ya begini, begitu. Saya tidak suka, Pak. Kalau saya dengar gitu, saya sangat marah. Iya. Mereka memang seperti itu, Bu, karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Jadi Iya, artinya benar. tidak usah dijadikan itu sebagai pokok pikiran kita, karena memang begitu, yang begitu-begitu harus ada, ya. Iya, Karena memang inilah dunia. Dunia ini banyak orang yang tidak sadar di mana iblis mengendalikan manusia. Oleh sebab iya, itu kita bersyukur karena Tuhan Yesus dari ajarannya itu Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang sempurna. Artinya dia sempurna mengajarkan ya. kasih, Ya, dia mengajarkan ikhlas. kedamaian, Iya. dia mencintai siapapun, ya. Mm-mm. Bahkan Ya, Paulus seorang penjahat, seorang penganiaya, seorang pembunuh, orang-orang yang benar, percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun dikasihi sama Tuhan. Tuhan tidak benar. beda-bedakan kok. Ya, ya, Jadi kalau Ibu hanya terus, maksudnya sibuk memikirkan kenapa mereka begitu, saya pikir, kita akan kehilangan banyak waktu. Jadi biarin iya, aja benar. mereka, ya. Ya, tapi Karena saya doakan biar banyak lagi yang mempercayai Tuhan Yesus ya, Pak. Amin. ya, jadi begitu, Bu. Kita Ya, doakan saja, kita cukup menyampaikan kebenaran, iya, firman Injil lewat khotbah, lewat iya, kesaksian-kesaksian. iya, Nah, di dalam acara kami juga di dalam live YouTube yang kita hadirkan, mereka seringkali suka nyerang, masuk tanpa iya, diundang, ya udah kasih komen, mereka menghina Tuhan. iya, Nah, saya tahu. kalau orang-orang seperti ini kalau kita jawab, kita ini orang-orang Kristen ini, orang-orang cerdas, orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang nyata, Iya, Tuhan Pak. bukan huruf-huruf. Iya, Ya, Pak. kalau kami nanti memberi tanggapan, memberikan jawaban, nanti kalian bisa sakit perut loh. Karena kami ini orang-orang cerdas, ya. Iya, Pak. Nah, Iya, kalau kami memberikan tanggapan, orang Kristen memberikan tanggapan, kalau mereka sudah tidak bisa jawab, mereka tidak bisa mengelak, nanti mereka bawanya ujung-ujung penistaan, gitu loh. iya. Ya, jadi Iya, kita ini benar. belajarlah untuk Iya. semakin hari semakin dewasa, jangan berpikiran kecil. Jadi Ya, seperti itu, Bu. saya pikir kita cuma bikin aja apa ajaran Tuhan Yesus dengan kita Iya, itu aja, ya toh? Baik iya, sama betul. orang, jangan kita menipu, mencuri, Hmm, menyakiti orang. Cukup. Kita ya percaya dengan Tuhan Yesus dengan mujizatnya itu udah cukup. iya. Jadi Ibu sudah berapa berapa puluh tahun ini, percaya kepada Tuhan Yesus? Waktu saya umur 29, sekarang saya 65 tahun. Oh, Sudah oke. lama. Jadi Sudah udah lama ya? 36 tahun. Oh, iya iya Ya, iya iya iya. ya. Waktu saya hamil tuh yang pertama kali, ya saya Hmm, sudah, ya kan saya cerita saya ke gereja. Waktu itu juga bulan Agustus, bulan Oktober saya udah hamil. Waktu itu juga saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya gitu udah ya? dibaptis ya, waktu saya hamil, saya tiap 2 kali seminggu saya ke gereja diajar sama suster bagaimana cara-cara orang mau sembahyang, mau apa aja gitu. Ya, sampai Hmm, sekarang Pak, iya. saya harap sampai saya dipanggil sama Tuhan. Yes. Ya. Ya, Amin. Harus setia, amin. Ya, setia setia sampai kita sampai pulang ke rumah Bapa dipanggil. kita. Iya, Ya. semuanya akan pulang, Pak. Amin, betul. Amin, Tapi ya. kalau di dalam Tuhan Yesus kita pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau di luar Tuhan Yesus,
manusia langsung diterkam setan, langsung dibawa ke alam maut. Iya, di mana-mana Ya. ya. Benar. Ya, kalau ada yang tidak percaya nanti kita akan buktikan ya. Nanti Anda akan menyesal sendiri. Pada waktu Iya, Anda saya mati tahu. langsung diterkam setan. Setan Iya, begitu jahat ya. iya, Setan itu tidak berbelas kasihan sedikit pun. Manusia iya, akan disiksa di alam maut. iya, Jadi jangan sampai terlambat, iya. teman-teman. Tapi saya udah syukur kalau saya lihat ya, Ya, kebanyakan orang-orang Islam ini udah mengikut Tuhan Yesus. iya. Amin. Saya sangat bangga. Ya, puji Tuhan, Bu. Jadi Ya, memang makin puji hari Tuhan. makin banyak Ya, yang ya, dipanggil Tuhan dan ya, makin banyak benar. yang dipilih Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan mujizat-Nya, Tuhan mm-mm. menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyatakan diri-Nya. Dan memang Ya, Dialah Tuhan yang hidup. ya, Dialah yang bisa menyatakan diri. Kalau tidak bisa menyatakan diri itu kan ya, dipertanyakan apakah itu Tuhan. ya. Kalau Tuhan Saya yang mau, benar dia bisa menyatakan diri. Bagaimana mungkin kita ya, manusia diciptakan dikasihi Tuhan kok Tuhan tidak bisa menyatakan diri. Jadi dari ya, mana firman itu? ya, Dari mana firman ini kita bisa yakini kalau dia tidak menyatakan diri. Berarti ya, ini hanya tulisan karangan saja. Tapi kalau dia menyatakan diri, jadi ini kita bisa percaya, oh ini benar firman Tuhan. ya, ya. Ya, kan seperti As, itu. ya, Kalau Tuhan tidak menyatakan diri, bagaimana kita bisa percaya ini firman Tuhan? ya, Dari mana apa yang ditulis itu? Masa cuman penulis yang tahu? Masa cuma orang tertentu, orang khusus yang tahu? Tidak bisa. Itu tidak Tuhan bisa, tidak Pak. adil. Ah, Tuhan tidak tidak bisa. adil itu kalau cuma satu orang yang mengetahuinya. Cuma Ya, satu orang yang menemukan. Jadi firman Tuhan ini semua manusia bisa mengalami Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan untuk semua orang. Dia Tuhan untuk semua bangsa. iya, Kalau dia benar, hanya Pak. Tuhan untuk orang tertentu, apalagi diberikan hanya kepada satu orang, itu sesuatu yang betul-betul kalau saya pribadi saya sangat ragu dengan begituan. Ya, Ya, karena ya, apa? Karena hanya dia yang mengalami Tuhan. Bagaimana dengan iya, orang lain? Berarti iya. iman orang lain itu bukan iman dia, iman Mm. yang hanya satu orang itu. Ya, benar, Pak, Begitu. benar. Pak, saya mau tanya ya, kenapa ya Ya. waktu saya bilang waktu itu bukan saya tidur ya, saya Hmm. kejamkan mata saya, tapi saya lihat di muka pintu saya tuh anak kecil sampai umurnya ke 7, 8 belasan tahun sampai saya lihat Tuhan Yesus. Hmm. Saya sangat kagum. Saya percaya itu Tuhan Yesus, Pak. Iya. Jadi itu memang proses kehidupan yang Ya, dinyatakan Tuhan kepada kita. Jadi dengan adanya pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita, kita ya, semakin jelas bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Kita ah, semakin jelas bahwa kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Artinya yes, Tuhan yang menunjukkan proses kehidupan. Kalau cuma yes, Tuhan benar. hanya kata orang, tapi tidak dialami. Wah, ini sungguh menyedihkan. Manusia Ya. sedang tersesat dengan kepercayaannya, ya. Oh, Tapi saya sangat bangga. Saya lihat Tuhan Yesus waktu bayi sampai umurnya ke atas gitu. Saya sangat ya, bangga. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. ya. Ya, Makanya Ibu Saria, hmm, Ibu mengalami Tuhan, ya. Ibu menyaksikan bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu menyatakan diri kepada Ibu. iya, Dan bukan hanya Ibu Saria, saya pun juga mengalami iya. hal yang sama. Semua kalau kita Bagi percaya sama Tuhan Yesus, Dia Amin. mendekati kita. Ya, karena bagaimana saya bisa percaya bahwa Dia Tuhan kalau Dia tidak pernah menyatakan diri kepada saya? Saya tidak mau percaya hanya khotbah pendeta. Saya tidak mau percaya hanya kata orang.
Saya tidak mau percaya hanya buku seperti ini. Untuk apa percaya buku seperti ini? Tapi karena Tuhan Yesus menyatakan diri dan apa yang ditulis di sini benar-benar menjadi nyata di dalam hidup saya, makanya Ya, saya percaya gitu ya, loh. benar. Oh, Tuhan Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Kalau dia Ya. tidak menyatakan dirinya kepada saya, dia tidak menyatakan kuasa kepada saya, wassalam, Oh, sayonara, saya saya tidak akan. merinding, Pak. Kalau ini saya bilang, ya Tuhan Yesus itu sering dekat sama saya, gitu ya. Ya, Benar, Pak. ya. Sering, kalau Itulah Tuhan. apalagi kalau ada kesusahan, kesedihan, saya sering, ya rasa Tuhan Yesus mendekati saya begitu. Terus nanti kalau saya ke gereja, nanti keluar gereja hati saya bersih sekali, udah tidak ada pikiran apa-apa, Ya, gitu. karena Ya, itulah darah Tuhan. Darah Tuhan itu menyucikan, ya, membersihkan dari segala kenajisan. ya, Ya, kenajisan manusia tidak bisa dicuci pakai air, tapi darah Tuhan. Karena darah Tuhan itu darah yang kudus. Darah yes, itu nyawa. Ya, nyawa itu adalah bagaimana manusia punya kehidupan. Nah, ya, kehidupan Tuhan itulah yang bisa menyucikan kita karena darah Tuhan Yesus itu masuk ke dalam roh kita. Makanya ya, darah itu menyucikan kita. Jadi benar. kalau kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau berbohong saja hati kita tertuduh. Takut ya, Ya, kita benar. mau maki-maki orang saja hati kita ini tertuduh. Karena Takut. ada roh kebenaran, ada Ya, roh kebenaran di dalam hidup benar, kita. benar Pak. Tapi coba kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak punya darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita, maki-maki orang, bahkan pejabat-pejabat saja bisa Ya, dimaki-maki, ya. mm-mm. Itulah menunjukkan bahwa tidak ada kontrol kekudusan dari Tuhan. Tapi Juga kalau orang memiliki kontrol kekudusan dari Tuhan yang benar, benar. yang maha kuasa, maka Ya, dia akan mengalami sesuatu di dalam hidup ini. ya, Dia dan akan juga, ada transformasi, ya. Ada ya, sesuatu kuasa yang mengalir di dalam hidupnya. benar, dan Jadi, juga menjatuhkan diri sendiri Pak. ya, Kalau betul. kita, ya, kan sayang. Jadi, iya Bu. Jadi Ibu punya anak 3, semuanya percaya Tuhan Yesus? Iya ya Pak, semuanya, Hmm, semuanya baptis. Ya. baptis, ya, Ya, baptize ya. yang lucunya waktu anak saya lahir yang pertama, uh, semuanya scissors ya, snai, operasi. Tiga anak operasi gitu. Pertama saya ingin anak perempuan ya. Ya, Jadi waktu saya hamil yang kedua, saya ke gereja, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya ingin sekali punya anak perempuan. Kalau saya punya anak perempuan, nama keduanya pasti saya taruh nama Maria gitu. yes, Ya, lahir anak perempuan, Pak. Apa saya ya. minta sama Tuhan Yesus, pasti saya dapat gitu. Karena Haleluya. benar, Itulah Pak. Tuhan yang benar. Itulah Apa Tuhan yang baik. anak-anak saya juga datang kepada saya, Mama tolong sembahyang, tolong doakan supaya saya dapat kerja, supaya saya gini, supaya gitu. Ya, Mama akan sembahyangkan. Tapi kalau udah dapat, mesti ke gereja, ya, berterima kasih di sana ya. Selalunya Pak, benar, saya bukan tidak bohong, bukan ini, benar Pak, apa yang saya mau saya dapat dari Tuhan Yesus. Ya, Haleluya. amin. Ya, 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 mimpi saya dia, semua dikabulkan dari Tuhan Yesus sampai amin. sekarang ya. Jadi di sini saya tidak ada, ya orang Belanda di sini lain ya, hidupnya masing-masing. Tapi saya menjauhkan diri saya dari orang-orang bukan karena saya sombong, tapi saya takut dosa. Hmm. Ya. Karena
ya biar bagaimana kalau kita bertemu, pasti kita ada ngomong sedikit tentang orang ini, Ya, tentang orang itu. Jadi saya pikir uh, jauh kan dari orang-orang. Kalau saya ke gereja, ya saya minta salam semua sama-sama orang. Sudah, itu sudah cukup buat saya. Dan di rumah, suami saya, cucu saya tiap kali datang di sini, anak-anak saya datang tiap-tiap minggu. Itu sudah cukup buat saya. Karena kalau kita banyak temu sama orang, banyak bicaranya. Jadi sedikit nanti kita masuk campur, kita jadi dosa, Pak. yes, Bukan ya, saya sombong. ya, Semua pintu saya terbuka buat orang. Tapi kalau untuk bicara tentang orang lain, saya tidak suka. Tidak mau. betul. Kita udah, siapa anda ada dosa? Semuanya ada dosa. Tapi jangan ditambah-tambahkan lagi. Yes, betul. Ya, Ya, itulah ciri-ciri bagaimana Roh Kudus hidup di dalam seseorang. Jadi ada kontrol. Makanya ya, salah satu buah daripada Roh Kudus itu penguasaan diri. ya, Artinya kita menguasai diri kita, jangan sampai setan diberi peluang, diberi ruang, ya. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Rasul Paulus Korintus, jangan beri celah kepada iblis. Karena iblis itu masuk dari berbagai hal. Ya, benar, salah satu cara untuk iblis masuk di dalam hidup manusia yaitu melalui pergaulan, ya. ya, Makanya Tuhan Yesus juga benar, bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. benar, Artinya, berhati-hatilah dengan berteman, berhati-hatilah dengan ya, siapa engkau sedang berbicara, benar, ya, berhati-hatilah dengan siapa engkau berkawan, dengan siapa engkau benar, berbisnis, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. benar, Ya, Pak, benar. itu firman Tuhan. Jadi tidak bisa kita hidup sembrono. Kita harus benar-benar hati-hati karena iblis sangat jahat. Dia akan pakai orang-orang dengan segala macam bentuk Benar, untuk membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. benar, Pak, Seperti itu. benar, benar, Pak. Saya percaya. Ya. Jadi bukan saya sombong, tapi saya kalau sekarang ini musim dingin ya di sini. Nanti sampai bulan-bulan 5, bulan 6 gitu baru panas. Jadi kalau kami bosan, kami jalan-jalan berdua saya sama suami saya kemana-mana ke Belgia itu lebih baik kita berdua dari kita Bapak bilang kalau banyak teman banyak itunya ya iblisnya banyak ya. Betul. Jadi saya lebih senang keluar sama suami sama anak-anak gitu. Ya. Ya saya Karena ada jiran di sini gitu. Tapi ya. orang Belanda lain Pak, dia orang-orang mereka tidak masuk campur. Kalau dorang melihat kita, dorang bilang selamat pagi, selamat sore gitu. Itu aja. Saya senang sama orang Belanda. Ya. Ya, Tidak jadi tidak artinya bikin banyak masalah. ya. Ya. Kita harus pandai memanage hidup Yes. kita. Ya. Jadi jangan sampai iblis bisa masuk karena iblis ini sangat jahat. Jadi firman Tuhan di dalam Yakobus, orang yang sempurna hidupnya adalah orang yang tidak bersalah dengan perkataannya. Nah, Iya, itu benar. berarti menunjukkan kepada kita hati-hatilah dalam bergaul. Benar, Karena Pak. Benar. kapan kata-kata kita keluar, kapan kita berbicara pada saat ada orang lain, pada saat ada teman, pada saat ada orang lain di samping kita. Makanya mulut kita bicara. Nah, dikatakan Yakobus, orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dengan perkataannya. Jadi bagaimana supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kita berdosa, ya, bukan kita sombong, betul. Apa yang dikatakan Ibu Saria itu saya mengerti. Ya. Bukan kita sombong, berhati-hatilah di dalam pergaulan. Saya karena berhati-hati, ya.
Ya, karena kalau ketemu orang pasti kita bicara, ya. Tidak Ya. mungkin kalau ketemu orang kita diam. Tidak mungkin kan? Tidak, Ya, saya tidak. Di sini kalau saya keluar dari di ruang rumah, kalau saya lihat jiran, ya selamat pagi. Mereka di sini begitu Pak, selamat sore, ya. selamat pagi, selamat malam gitu ya. Saya itu aja ngomong mereka. Baik. Ya, ya. Ya, luar biasa. Jadi, ya. Terima kasih Jadi, Ibu. ya, saya Terima mohon kasih. maaf dengan bahasa saya kalau bahasa saya yang kurang jelas ya, Ya, tapi enough ataupun to understand, Bu. Cukup atau untuk dimengerti. menyakiti hati-hati orang lain. Saya mohon maaf, ampuni dosa saya, Pak. Dan saya berterima kasih Bapak Sudi menyuruh saya ke tempat Ya. Bapak ini. Ya, biarpun Oke, kita terima jauh, kasih. rasa dekat ya Pak. Ya, karena Ya. Tuhan Yesus Iya, itu amin. tidak Haleluya. tidak Ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita luar biasa. Ya. sekalipun baru berjumpa, tapi Tuhan Yesus itu dahsyat. Iya. Karena Saya kita sering bersaudara. ya, saya tiap kali lihat Pak Yusuf punya itu, tiap kali. Ya. Nanti saya kasih komentar, nanti komentar orang-orang Islam kepada saya. Karena nama saya Saria Husin kan, tapi waktu Ya. saya masuk Katolik, nama saya ditukar Nur. Oh, ya, ya, Jadi ya. di sini sekarang panggil saya Nur. Oh, Saya yang itu Nur itu cahaya. Maknanya cahaya. Jadi bukan Saria Husin lagi. Ya cuma di laptop saya Saria Husin itu. Tapi di sini never semua mind. iya. It's just okay. Name is not problem. Your Yeah. heart is important. Yes, of course. Yeah, your attitude is very important. Yes, of course. Oke. Ya, terima kasih Ibu Saria. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. Semoga Bapak sehat-sehat dan Ya, sama-sama. ya Pak. Oke, terima kasih. Salam buat keluarga. Iya, Papa juga ya. Terima kasih. Ya. Salam dari Belanda, Pak. Oke, Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, orang Belanda bilang dankjewel. Dankjewel. See you. Ya, It means terima kasih. Dankjewel. Dankjewel. Ya, oke. Bye, Ya, Pak. see you. Sampai ketemu. Dadah, dadah. Dadah, ya.